Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu kita sudah membahas tentang user-based collaborative filtering ya. Ada beberapa metode yang sudah kita bahas, 3 metode terutama user-based, kemudian item-based ya, item-based collaborative filtering maksudnya ya, user-based collaborative filtering dan material factorization. Nah, kita sekarang melangkah ke yang selanjutnya untuk content-based ya, paradigma selanjutnya. Sebenarnya kalau kita bicara user-based collaborative filtering bukan berarti bahwa metodenya cuma 3 itu ya, cuman kita tidak mungkin membahas semua metode yang ada di dalam collaborative filtering. Silakan Anda nanti eksplorasi, apalagi kalau Anda nanti berminat tugas akhir di bidang collaborative filtering, atau maksudnya di bidang rekomendasi sistem, ya Anda harus mengeksplorasi metode-metode yang ada untuk masing-masing paradigma. Dan sebenarnya paradigma itu tidak cuma 3 ini saja ya, antara user-based, content-based, dan knowledge-based, gitu ya, maupun yang apa tuh hybrid ya, gabungan. Tapi sebenarnya banyak gitu ya. Anda bisa eksplorasi dan itu terus berkembang gitu ya. Tapi secara klasik itu bahwa collaborative filtering itu dibedakan menjadi 3 macam itu, 3 macam paradigma. Ini di luar yang hybrid ya. Kan hybrid itu ya ini perpaduan antara beberapa metode atau beberapa paradigma. Oke. Ya, ini saya buat bersama Pak Agung ya, untuk beberapa materinya. Sedikit overview kembali tentang content-based filtering. Ini saya sambil coret-coret ya. Ya, oke, bahwa yang diperlukan data yang masuk di dalam atau data yang digunakan untuk nanti merekomendasikan dan untuk proses belajar di dalamnya itu adalah data dari user itu sendiri. Kita tidak memerlukan, hanya sistem tidak memerlukan data komunitas ya. Jadi hanya pure data dari user itu, artinya data dari active user dan juga product features ya. Ini atau deskripsi dari item, deskripsi dari produk itu diperlukan, baru nanti proses belajar di dalamnya sistem kemudian merekomendasikan. Nah, ini list rekomendasinya. Jadi kalau secara ya prinsip utamanya adalah ini ya, show me more of the same what I've like. Jadi akan direkomendasikan item-item yang similar ya, yang sama ya, yang similar dengan yang sudah pernah kita sukai sebelumnya. Kita menyukai produk-produk apa, artinya user ini menyukai produk-produk yang seperti apa. Nah, nanti sistem akan merekomendasikan produk-produk yang serupa, tetapi produk yang belum pernah disentuh atau belum pernah di-like gitu ya oleh user ini gitu ya. Yang mungkin user sebelumnya belum aware gitu ya. Nah, ini akan direkomendasikan. Ya, itu. Nah, dalam collaborative filtering, ini sebentar saya geser dulu, mengganggu di atas. Ya, dalam collaborative filtering, dia tidak ada informasi tentang item itu sendiri, gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa yang kemarin juga sudah kita bahas bahwa collaborative filtering itu dia hanya memerlukan data rating dari pengguna-pengguna, gitu ya. Cuman nanti yang masuk itu adalah data rating dari pengguna itu sendiri, artinya active user maupun juga data rating dari komunitas ya, karena nanti akan dicari neighbor dari active user kan gitu prinsipnya di dalam collaborative filtering gitu ya, atau dicari kemiripan antar item kalau yang item base gitu ya, berdasarkan perilaku rating user terhadap item itu. Nah, di sini hanya data rating pada dasarnya. Nah, tidak ada yang diketahui lebih lanjut terhadap item itu sendiri. Nothing has to be known about the items to be recommended. Jadi pada saat apa itu namanya sistem itu merekomendasikan item itu
Sebenarnya karena tidak berdasarkan deskripsi dari item itu, gitu ya. Dan jadi itu hanya berdasarkan pada rating dari pengguna. Jadi tidak ada hal-hal lebih jauh yang dapat kita ketahui dari item-item yang kita yang direkomendasikan gitu. Ya itu tadi karena memang yang dibutuhkan itu data rating. Yang masuk itu hanya data rating, informasinya seputar rating itu saja. Ini juga nanti kalau kita bicara tentang fasilitas penjelasan, ya bahwa ada fasilitas penjelasan ya di dalam rekomendasi sistem. Fasilitas penjelasan ini adalah sistem nanti menjelaskan mengapa dia merekomendasikan produk itu, ya. Nah ini sehingga akan kurang komprehensif, gitu ya, karena hanya data yang ada itu hanya rating. Sementara kalau ada data yang di dalam proses rekomendasinya itu melibatkan item description, deskripsi dari item itu sendiri, ya tentunya ini akan lebih komprehensif lagi dalam fasilitas penjelasan ini, gitu ya. Jadi tidak ada tadi ya, tidak ada informasi terkait dengan item description itu sendiri. Nah, dalam pure collaborative filtering, artinya collaborative filtering yang murni ya, yang memang collaborative filtering yang dasar ya. Memang sekarang collaborative filtering sudah banyak sekali berkembang dan sudah di ya lebih advance lagi seperti itu ya. Tapi dalam pure collaborative filtering itu sendiri itu jadi bagaimana sistem itu nanti dapat menjelaskan mengapa produk ini direkomendasikan berdasarkan item produknya itu tidak mungkin gitu ya. Karena sebenarnya kan gini, orang menyukai sebuah produk itu kan semestinya dia menyukai fitur-fiturnya, menyukai karakteristik dari item itu sendiri, gitu ya. Jadi di dalam collaborative filtering karena dia hanya memproses dari data rating, sehingga hal ini itu tidak ada, tidak dilakukan ya. Artinya rekomendasi berdasarkan karakteristik dari item itu tidak dilakukan, tidak ada di situ. Ya, sementara secara intuitif seseorang itu menyukai produk karena memang karakteristik dari produk itu sendiri itu memang disukai, gitu ya. Nah, contoh kalau kita akan merekomendasikan buku ke Alice, ya, dan misal kita merekomendasikan buku dari seri Harry Potter yang baru, ya, kita rekomendasikan dia buku Harry Potter. Kebetulan ada seri yang baru katakanlah gitu. Ya, karena kita tahu bahwa dia memang suka buku ini fantasi novel. Dan dia, si Alice ini katakanlah, dia juga selalu menyukai fantasi novel. Karena kita tahu bahwa buku Harry Potter itu adalah fantasi novel, dan kita tahu bahwa Alice itu selalu menyukai fantasi novel sebelumnya gitu ya. Di pengalaman sebelumnya, si Alice itu menyukai buku fantasi novel. Maaf, ini fantasi novel ya, artinya buku-buku atau novel-novel tentang fantasi. Nah, oke. Nah, ini yang informasi ini nggak ada di dalam collaborative filtering. Nah, dengan demikian, rekomendasi sistem itu dapat merekomendasikan berdasarkan dua macam informasi di sini ya. Pertama adalah deskripsi dari item karakteristiknya. Jadi deskripsi of item karakteristiknya, karakteristik dari item itu sendiri, bisa fitur-fitur dari produk itu, dan juga nanti berdasarkan user profile. User profile itu apa? Atau user model. Kadang orang menyebutnya user profile, cuman juga kadang disebut juga sebagai user model gitu ya. Bahkan ada yang menggabungkan user profile model. Nah, gitu ya. Nah, user profile atau user model ini adalah menggambarkan interest dari user atau preferensi dari user di masa sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu bagaimana sih preferensi dari pengguna ini? Ini melalui sebuah proses learning tentunya ya dari sistem. Begitu ya.
Jadi item karakteristik dan user profile. Itu dua informasi yang diperlukan oleh sistem dalam rekomendasian yang tadi, seperti kalau kita nanti akan melibatkan preferensi si user terhadap karakteristik dari item. Nah, recommendation task ini terdiri dari, jadi tugas untuk rekomendasi adalah tugasnya adalah dia menentukan item yang sesuai dengan user profile itu. Jadi tugas dari sistem saat ini itu adalah dia menyesuaikan atau menyocokkan item dengan preferensi user yang ada di dalam user profile. Nah, ini yang disebut sebagai content-based recommendation. Ya. Gitu ya. Nah, dalam content-based recommender system ini dia mengandalkan informasi tentang item dan juga termasuk nanti user preference yang ada di dalam user profile. Tetapi di sini dia tidak memerlukan large user community data yang besar sekali yang terkait dengan data-data orang lain gitu ya. Kalau collaborative filtering dia harus melibatkan community data, jadi data-data dari orang lain juga. Nama juga kolaboratif ya. Tapi dalam content base ini hanya fokus terhadap kontennya aja. Jadi yang terkait dengan informasi item maupun informasi tentang user preference yang ada di dalam user model maupun user profile. Tapi hanya terhadap user itu sendiri, bukan user-user yang lain. Bahkan jika dia hanya ada one single user, itu sudah bisa merekomendasikan produk gitu ya. Dia sudah bisa merekomendasikan produk. Bahkan kalau di dalam sistem itu hanya ada satu single user saja, asalkan single user ini sudah punya histori sebelumnya. Nah, ini yang menjadi catatan. Sehingga nanti masalah cold start ya itu masih ada, khususnya untuk user ya. User cold start ya, ini masih ada kalau dia belum punya histori atau historinya masih sedikit. Tapi di sini yang ditekankan di sini adalah dia tidak memerlukan data dari komunitas. Ya. Bagaimana hubungan antara content base ini ya, content base pendekatan content base ini ya dengan pendekatan knowledge base. Ada content base recommendation system dan knowledge base recommendation system, ini hubungannya bagaimana? Nah, dalam banyak literatur ini no exact border, jadi tidak ada satu batas yang pasti antara content base dan knowledge base. Ya, bahkan untuk beberapa literatur ya, beberapa referensi disebutkan bahwa content base itu merupakan subset dari knowledge base. Ya, tapi dalam bukunya Dietmar Jana, ini buku yang kita pakai itu, acuan yang kita pakai itu, dia memang memisahkan content base itu satu paradigma sendiri, knowledge base itu satu paradigma sendiri gitu ya. Kenapa? Karena content base itu dia hanya fokus pada eksploitasi ya, exploiting information di dalam deskripsi item itu. Jadi eksploitasi dalam hal dia merekomendasikan produk itu dia melakukan eksploitasi terhadap item description. Jadi karakteristik dari item itu. Sementara untuk knowledge base itu ada satu tambahan unsur yaitu pengetahuan. Jadi selain item description, dia juga ada satu pengetahuan. Nah, satu pengetahuan ini di-copy dari pengetahuan ekspor. Jadi dia kalau di dalam AI ini masuk di dalam knowledge base system gitu ya. Jadi selain item description itu juga ada pengetahuan, ada additional, ada tambahan di sini ya. Ada tambahan pengetahuan. Nah, seperti itu ya. Nah, yang menjadi challenge saat ini adalah sampai saat ini bahwa gini ya, tadi awalnya kan ide dari content based filtering itu adalah bahwa seseorang itu menyukai item itu berdasarkan karakteristik dari item itu kan sebenarnya. Itu yang nggak ada di dalam collaborative filtering. Idenya kan seperti itu. Tapi masih menyisakan challenge bahwa ada juga orang-orang itu dia menyukai produk-produk tertentu itu bukan karena karakteristik yang ada secara eksplisit di dalam
item itu, tetapi apa ya, sifatnya itu subjective impression, subjektif. Seperti kesukaan dia terhadap desain. Nah, desain ini kan sangat relatif gitu ya. Oke, kalau fitur-fitur oke ya jelas. Misal smartphone itu kamera, resolusi kamera sekian gitu ya, untuk resolusi kamera selfie-nya sekian gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Kemudian ya SOC-nya, clock-nya sekian dan ya, RAM-nya sekian, itu kan jelas ya. Tapi kalau desain ini kan sifatnya sangat subjektif. Ini susah untuk dilakukan ekstraksi gitu ya. Susah untuk, karena setiap orang itu bisa berbeda, subjektif sifatnya. Atau bisa juga memang orang itu menyukai sebuah produk, ya dia nggak mau tahu, pokoknya dia hanya beli produk-produk yang flagship. Ya entah itu misal smartphone ya flagshipnya iPhone ya, misal juga pokoknya saya beli flagshipnya Samsung, pokoknya saya beli flagshipnya Oppo katakanlah gitu ya, atau apapun itu pokoknya yang penting flagshipnya. Dengan asumsi pokoknya kalau flagship ya pasti memenuhi kebutuhan saya, entah itu nanti saya gunakan atau tidak. Nah itu yang menjadi challenge gitu ya. Cuman saya pernah riset di sini dan saya dulu waktu saya ini ya waktu S3 itu ya saya riset tentang hal ini bahwa itu nggak banyak. Memang seperti itu ya banyak, tapi kebanyakan masih orang itu sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Artinya memang itu ada dan itu ya banyak, tetapi secara proporsional itu masih lebih banyak orang itu smartphone karena sesuai dengan kebutuhannya, karena orang ingin yang value for money kan gitu ya. Oke. Tapi ini tetap menjadi challenge yang harus kita selesaikan gitu ya. Nah, demikian juga challenge yang lain adalah proses akuisisi secara manual ya, khususnya untuk ini ya, item description atau product description. Contoh ini ya, ada sebuah proyek ya, Music Genome Project ini untuk Pandora.com. Ini pada saat itu lagu-lagu ini untuk rekomendasi ini ya, rekomendasi lagu ya. Itu ya berarti lagu-lagu itu harus dilakukan anotasi secara manual gitu ya oleh beberapa musisi. Nah, karena lagu itu nanti ya harus di apa tuh ya, harus diekstrak deskripsi dari lagu itu. Misal itu penyanyinya siapa, kemudian mungkin pengarangnya atau dia masuk album apa, kemudian nanti itu tahun berapa, genrenya apa dan sebagainya gitu ya. Itu perlu ada anotasi itu untuk menggambar deskripsi yang menggambarkan item itu. Itu juga kadang-kadang untuk produk-produk yang lain juga harus dilakukan seperti itu kalau belum ada datasetnya gitu ya. Cuma untuk produk contoh untuk smartphone kita bisa melakukan crawling dari GSM Arena, kalau yang itu ya mudah ya smartphone. Karena kalau laptop mungkin dari Amazon ya, karena kan ada spek-speknya di situ. Nah itu saya nggak tahu kalau laptop mungkin kalau di Indonesia ada Binika.com itu kan juga ada speknya secara lengkap ya. Nah itu bisa diekstrak juga dari situ ya, di crawl gitu ya. Itu kalau mau lebih ya. Cuman kan tidak semua jenis item itu ada deskripsinya, entah itu di website atau mana, sehingga kalau pada saat kita melakukan penelitian ya kita harus melakukan anotasi secara manual gitu ya, untuk memberikan deskripsi dari item itu, terutama fitur-fiturnya itu ya. Oke. Kemudian nah, content representation. Kalau kita menilik sejarah bahwa content based recommendation system itu awal-awal dulu dikembangkan itu untuk item yang berbasis teks ya. Contohnya email ataupun news, berita atau blog. Ya. Karena memang ini awalnya memang berangkat dari sana ya untuk content based filtering, walaupun sekarang berkembang untuk yang non teks ya, bukan berbasis teks. Nah, untuk standar pendekatan yang standar dari content based filtering ya, kalau sekarang lebih advance tentunya ya untuk penelitian-penelitian yang sekarang, ini tidak untuk memaintain list of meta informasi dari fitur ya, tapi dia menggunakan tidak berdasarkan fitur-fitur dari produk itu gitu ya, tapi berdasarkan dari relevan keywords yang muncul dalam masing-masing dokumen, karena memang sejarahnya itu untuk berbasis teks ya. Mas sekarang itu sudah berkembang juga untuk produk-produk yang ya produk-produk seperti di e-commerce pada umumnya katakanlah ya,
berbasis pada fitur-fitur. Ya, ini di awalnya ya. Nah, di awalnya seperti ini gitu ya. Artinya dia berdasarkan keyword yang muncul di dalam dokumen. Ide utamanya adalah list of keyword itu di-generate secara automatically dari dokumen. Ya, ya di generate tentunya banyak metode-metode yang digunakan untuk mengenerate ini ya list keyword dari sebuah dokumen. Oke. Typical example for content-based recommender adalah sistem merekomendasikan artikel-artikel baru. Artinya gini ya, sistem itu merekomendasikan artikel-artikel baru berdasarkan item, artinya berdasarkan atau news ya, ini news ya. Artinya berdasarkan news yang pernah disukai oleh pengguna di waktu yang sebelumnya. Nah, ada gini, news yang pernah disukai oleh user sebelumnya itu newsnya apa saja, tentang apa saja, jenis yang mana, kemudian diekstrak keywordnya. Nah, nanti dilakukan pencocokan, dilakukan matching dengan keyword-keyword dari news yang ada di dalam datasetnya itu. Nah, seperti itu. Ya, nanti ada contohnya di pertemuan selanjutnya. Kita sekarang ke konsepnya dulu. Book recommender. Ini contoh untuk book recommender ya. Ini contoh keyword. Ya, jadi ini judulnya The Night of the Gun. Ini judulnya memoir. Kemudian autornya David Carr. Ini tipe bukunya, ini paperback, ada yang di hardcover ya ini. Ya ini apa itu namanya, pengemasannya, packingnya gimana, harganya, kemudian keywordnya ya ini yang di-generate secara otomatis tentunya dengan metode tertentu dari dokumennya atau dari buku itu ya. Kemarin contoh ini The Night of the Gun itu ada Press and Journalism, Drug Edition, Personal Memoir, New York. Ya, ini di luar dari genrenya ya, ini lebih jadi ini memang yang diekstrak dari buku itu sendiri ya. Ini contoh saja, mungkin banyak keywordnya ya. Ya, atau mungkin keyword itu bisa kalau ada ringkasannya bisa diambil dari ringkasan. Kalau dari buku yang ini kan buku halamannya tebal ya. Ya mungkin mungkin biasanya kan ada ringkasannya gitu atau mungkin ada sinopsisnya gitu. Ya, oke. Ini contoh Alice ya, Alice. Bagaimana kita membangun Alice profile. Ini membangun user profile atau user model dari seorang pengguna yang namanya Alice. Di sini bisa sistem itu secara eksplisit itu menanyakan ke Alice ya price range yang ya dia pengen, katakanlah dia pengen membeli sebuah item ya, misalnya itemnya buku, jadi price range-nya berapa, dia rentang harga berapa, dan juga genre yang dia inginkan itu genre yang mana saja. Atau bisa juga nanti meminta Alice untuk merating set of items ya. Nah, itu juga bisa gitu ya. Nanti baru kemudian nanti dicari kesesuaiannya dengan item-item yang ada dengan yang rating yang tinggi yang ada di sini gitu kan. Dia merating misal katakan 10 item, dia rating tingginya di mana saja, nanti cari yang punya kesesuaian atau similarity dengan item yang dia sukai atau Alice sukai. Itu juga bisa. Atau dilakukan dua-duanya juga bisa. Jadi price range dan juga genre-nya, baru kemudian nanti dia ada genre ini, baru nanti dia suruh merating beberapa apa tuh item buku, dalam hal ini buku ya, yang sesuai dengan genre dan sesuai dengan price range ini, gitu ya. Nah baru kemudian nanti rekomendasi berdasarkan ini tadi ya. Nah gitu ya, ya ini menjelaskan yang itu tadi ya. Jadi nanti setelah dia si Alice itu memilih genre dan juga price range itu, kemudian sistem itu secara otomatis dia menderive set of keyword dari this book yang disukai oleh Alice di sini, ya, ya kan? Nah, baru nanti dicari kesesuaiannya pada proses selanjutnya ya dalam rekomendasi. Kalau ini kan bagaimana membentuk user profile dari Alice, ya. Jadi pertama sekali lagi dia diminta untuk ini contoh saja ya, price range berapa, kemudian genre-nya apa,
Nah, mungkin aja dari sini nanti sistem akan mengenerate beberapa item yang sesuai dengan presiden dan scene ini. Ya, kemudian mana yang di like oleh dari sini kan dia suruh merating ya, mana yang di like ya, rating berapa yang ratingnya tinggi, yang ratingnya tinggi nanti sistem akan ini set of keyword dari buku-buku yang di rating tinggi di sini. Oke, lanjut. Nah, cara paling sederhana untuk menentukan similarity. Nah, oke, dari user profile tadi ya, contoh Alice tadi, itu nanti akan dicari berdasarkan keyword-keyword yang sudah di-generate, nanti akan dicari kesesuaian kesamaan similarity, dicari similarity-nya atau ditentukan similarity-nya dengan item-item yang ada di dalam dataset. Gitu ya. Nah, sehingga itu nanti yang tingkat similarity tinggi itu nanti yang akan direkomendasikan. Ini contoh cara yang paling mudah ini adalah contoh ya, ini sistem simply check whether the gender of the book ya tadi sudah ini ya. Nah, kemudian nanti menghitung similarity yang overlap dengan keyword-keyword yang terlibat. Nah, misal gini, similarity antara dua buku gitu ya dua dokumen lah katakanlah, kita bukuan dianggap sebagai file text ya, dokumen gitu ya. Jadi ini dua kali keywords di dalam buku satu yang beririsan dengan keyword dalam buku yang kedua gitu ya, dibagi dengan ya ini jumlah keyword yang ada di buku satu maupun buku dua. Ini cara yang paling sederhana, namanya Dice coefficient. Ya, ini nanti akan ketemu similarity-nya. Jadi berdasarkan pada irisan ini. Jadi semakin banyak irisan keyword-nya, itu tentu tingkat similarity-nya akan semakin tinggi. Ya, dan seperti itu. Nah, oke. Nah, bagaimana merepresentasikan keywords ini gitu ya, yang ada di dalam dokumen ini kan masih menjadi problem sendiri ya. Nah, bagaimana ini yang pendekatan paling naif ya, artinya paling sederhana. Itu nanti gini, jadi ada dokumen satu, katakanlah dokumen satu, dokumen dua, dokumen tiga gitu ya. Nah, ini ada tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau misal tem 1 muncul di dokumen 1 ya 1, kalau ini nggak muncul 0, muncul 1, ini 0, katakanlah nggak muncul, ini muncul di sini sama sini, dan seterusnya seperti itu. Jadi menggunakan Boolean vector. Ya. Nah, demikian juga pada user profile gitu ya. Ini 1010 seperti ini juga gitu ya. Ini keyword yang muncul di dalam user profile. Nah, nanti dokumen matching ini dilakukan dengan mengukur overlap ya tadi itu ya. Kalau ya similarity-nya itu mengukur overlap of interest dengan dokumen konten. Jadi yang ada di dalam user profile ini yang interest-nya, dan ada yang di dalam dataset ini dokumen kontennya. Gitu ya. Ini kalau pendekatan yang sederhana tadi Dice coefficient, jadi menghitung overlap kan tadi ya di sini ya. Ini kan yang beririsan overlap. Nah, problem di sini yang menjadikan problem adalah di sini every word, setiap kata, setiap termnya itu dianggap mempunyai same importance. Jadi mempunyai tingkat penting yang sama ya, importance level yang sama. Nah, kalau secara intuitif kan kita bisa melihat bahwa ada beberapa kata tentu yang lebih baik untuk mengkarakteristikkan sebuah dokumen, gitu ya, untuk lebih mencirikan sebuah dokumen. Gitu. Katakanlah kalau kata ini itu kan pasti muncul dalam sebuah dokumen. Ya. Apakah itu dapat merepresentasikan karakteristik dari dokumen itu kan enggak, gitu ya. Kalau yang cara sederhana tadi ya sudah dengan 1010 gini aja. Ini kan sebenarnya term fragmentation ya. Ya sudah, cari aja yang beririsan gitu ya, dan tadi berperhitungan yang seperti tadi. Tapi kan tingkat penting dari antara satu kata atau satu term dengan term yang lain itu kan beda. Kata yang nah, itu kan bisa apakah ini bisa mengkarakteristikkan sebuah dokumen teks kan enggak juga. Ya. Nah, kemudian laser overlap, jadi overlap yang besar ya antara user profile dan dokumen itu dapat ditemukan dalam dokumen yang memang besar gitu ya, yang dia punya
punya tem yang banyak gitu ya, keywordnya banyak gitu ya. Nah, ini kan pasti overlapnya punya peluang yang besar kan gitu ya. Ya, ini juga menjadi tidak fair. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini ya yang ada di dalam simple boolean approach, dokumen ini kemudian di apa direpresentasikan dalam bentuk TF IDF ya, TF IDF encoding format. Ya. Ini oleh karena itu kita akan bahas tentang TF IDF. Oke. TF IDF ini sebenarnya singkatan ya. Kalau misal Anda sudah belajar tentang machine learning, mungkin ini akan familiar dengan ini ya, TF IDF ini. Atau mungkin di sosial media kita ada mata kuliah pilihan juga sosial media analitik ya kalau nggak salah namanya, saya lupa. Itu juga pasti akan akrab dengan yang disebut sebagai TF-IDF. Ini memang selalu muncul dalam kalau kita belajar tentang machine learning atau text mining ya, khususnya untuk yang berbasis teks ya, dokumen berbasis teks. Nah, TF-IDF ini TF itu adalah term frekuensi. Kemudian kalau IDF itu adalah inverse dokumen frekuensi. Term frekuensi ini adalah jumlah kemunculan term dalam dokumen. Jadi yang sebenarnya 1010 ini adalah term frekuensinya gitu ya. Ini. Ya ini gampang ya, dapat dihitung dengan mudah. Nah, kemudian ada IDF di sini. IDF ini justru mengukur how few, bukan how many ya, tapi how few. Seberapa sedikit dokumen yang memuat sebuah term tertentu. Ya, sebuah term tertentu. Seberapa sedikit justru. Kenapa seperti itu? Ya, nanti kita akan bahas. Nah, biasanya ini bukan biasanya. Nah, ini rumusnya adalah banyaknya dokumen dibagi dengan banyaknya dokumen dengan term itu. Ya, kan kita ini IDF itu adalah nanti IDF untuk satu term tertentu atau suatu kata atau suatu word tertentu. Nah, TF-IDF konsep ini dapat digunakan untuk membuat sebuah profil dari sebuah dokumen ataupun objek. Ya seperti ya sebuah buku ya ya mungkin movie juga bisa ya kalau bisa dianggap sebagai teks ya. Ya nanti ini akan kita bahas dalam next lecture, nanti ada contoh-contohnya. Kemudian this TF-IDF profile dapat dikombinasikan dengan rating. Nah nanti juga ada contohnya di sini mungkin dalam pertemuan selanjutnya. Ini untuk meng-create user profile dan kemudian dilakukan matching ya untuk merekomendasikan item atau merekomendasikan produk. Ya, jadi TF-IDF ini juga bisa dipadukan dengan rating. Ya, oke. Ya, ada beberapa aplikasi ini menggunakan varian of term fragmentation. Yang biasa itu ini dalam representasi boolean 01 ya, frekuensi. Kemudian ini ya ini tadi sudah dibahas tadi ya bahwa kita akan bahas dalam next lecture ya. Ini sudah ini. Oke, oke. Nah, sekarang kita lihat TF-IDF itu perumusannya seperti apa. Term fragmentation. Ini adalah frekuensi kemunculan sebuah term tertentu. Ini katakanlah ini sebuah term, ini dokumen ya. Kemunculan term I dalam dokumen J, berarti frekuensi kemunculan term I dalam dokumen J dibagi dengan jumlah term seluruhnya dalam dokumen J itu. Kemudian IDF dari sebuah term, itu ya. Ini adalah log dari ini log ya. Log basis 10 gitu ya. Log dari jumlah dokumen seluruhnya dibagi dengan jumlah dokumen yang ada item I ini. Nanti TF-IDF itu dikalikan ini, antara ini dengan ini. Nah, oke, biar lebih jelas ya. Ini kalau TF-IDF itu ya berarti TF-IDF untuk item, maaf, untuk term tertentu dan dokumen tertentu. IJ itu I-nya term, J-nya dokumen gitu ya. Ini TF IJ yang ini dikalikan dengan IDF I. Loh, ini kok nggak ada J-nya? Karena ini untuk semua dokumen. Jadi kemunculan kan IDF itu adalah mengukur how few gitu, seberapa sedikit sebuah term itu muncul dalam dokumen-dokumen yang ada gitu ya. Karena sudah meliputi semua dokumen. Oke, contoh, misal sebuah teks saya suka makan bakso. Kemudian B itu saya suka belajar eksis. Teks C itu saya suka baca buku.
Term frequention dari saya dan teks A, ini teks A ini dokumen, kan katakanlah ini dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 ya. Ini termnya ya. Term frequention untuk term saya dan dokumen teks A ini adalah dihitung kemunculan kata saya dalam dokumen teks A. 1 dibagi dengan jumlah term seluruhnya di dalam teks A ini. Ya, ini arti dari rumus ini ya. Ini berarti 1 per, karena ada 4 term, jadi 1 per 4, 0,25. Kemudian IDF dari kata saya atau term saya. Nah, ini adalah banyaknya dokumen dibagi dengan dokumen yang ada kata saya itu. Ya, oke, banyaknya dokumen seluruhnya adalah 3 dokumen. 3 dibagi berapa kalimat yang memuat saya? 1, 2, 3. Berarti 3/3. Log dari 0 itu adalah 0. Ya, ini basis 10. Jadi TF-IDF itu adalah TF-IDF untuk saya dan teks saya itu adalah 0,25 kali 0, jadi sama dengan 0. Nah, oke, berarti TF-IDF sama dengan 0 itu merepresentasikan apa? Ini adalah tingkat pentingnya kata saya di dalam teks A. Jadi kalau 0 ya berarti nggak penting. Lebih sedikit, lebih kecil nilainya, lebih nggak penting. Dalam ini bahkan sama sekali nggak penting. Kenapa nggak penting? Nah, ini muncul di semua kalimat kok. Maaf, muncul di dalam semua dokumen kalau ini cuma ada dokumen ya. Semakin sering sebuah kata itu muncul dalam banyak dokumen, itu semakin nggak penting. Karena justru itu malah kata-kata biasanya kata penghubung ya, seperti yang, saya, ini, itu, ya, pada, itu hampir selalu muncul di banyak dokumen gitu. Di setiap dokumen itu hampir selalu muncul. Sehingga itu nanti akan menjadi tereliminasi di sini IDF-nya ini akan semakin kecil gitu. Sehingga nanti tingkat pentingnya kata itu dalam sebuah dokumen itu juga akan semakin kecil. Kalau muncul di semua dokumen bahkan 0 gitu. Itu ya. Ini kan sebuah solusi tadi ya, yang kita menggunakan pendekatan yang sederhana tadi, di mana setiap term itu dianggap bobotnya sama. Nah, bagaimana memboboti tingkat penting dari sebuah kata atau sebuah term untuk mencirikan dokumen itu, ya, atau mencirikan item itu. Ya, contoh lagi, Rexis. Term prevention untuk Rexis ya, ini hanya oke untuk dalam teks B ya, teks B. Ini berarti 1/4 ya, sama seperti tadi. Nah, IDF-nya nih yang beda. Bahwa IDF-nya ini banyaknya dokumen seluruhnya itu 3, ya, ini ada 3. Nah, yang mengandung banyak dokumen ada kata Rexis itu hanya 1. Jadi ini log 3 ini 1,098, sehingga nanti TF-IDF itu ini dikalikan ini 0,274. Nah, kan ini lebih tinggi daripada kata saya kan gitu ya. Ini bisa dipandang apa itu namanya? Dapat mencirikan dokumen teks B. Cuman ini kan contohnya baru 3 ya. Ini bilang kecilnya kan ini kan cuma 3 ya. Ya, ini contoh sederhana supaya Anda tahu bahwa nanti bagaimana untuk menentukan kata yang penting dan tidak gitu ya. Ini nanti perlu diterapkan sebuah threshold tertentu ya. Makanya itu nanti bisa menjadi bahan untuk pengujian gitu ya. Threshold berapa kira-kira yang bagus. Biasanya nanti dalam sebuah data mining ya, kalau kita belajar data mining bisa digunakan untuk fitur extraction gitu ya. Fitur extraction. Jadi untuk mengekstraksi fitur-fitur mana yang penting nanti dalam melakukan klasifikasi katakanlah dalam mesin learning berikutnya. Itu bisa digunakan TF-IDF. Jadi tingkat penting area fitur mana yang penting itu. Nah, ini kadang juga ini digunakan TF-IDF. Ada sebenarnya yang lain, salah satunya TF-IDF. Ini kalau dalam data mining ya, dalam mesin learning pada umumnya. Oke. Nah, bagaimana menghitung similarity ini saya kira ini sudah nggak asing bagi Anda. Dulu waktu kita membahas collaborative filtering kita sudah ada ya menggunakan similarity itu ya. Cosine similarity ada Pearson ya, Pearson coefficient kan similarity juga ya. Nah, ini rumusnya, ini ada nih, nggak perlu saya bahas ulang. Kemarin waktu item base collaborative filtering kita sudah bahas ini sekaligus contohnya juga ya. Oke, ini silakan kalau mau Anda latihan, buka ini nanti slide ini
ada di LMS, silakan kalau untuk latihan. Oke, itu yang saya sampaikan saat ini untuk konten based filtering. Silakan selanjutnya Anda bisa eksplorasi sendiri ya untuk konten based filtering.